Tahun 1992 MEV di Ghazni, Afghanistan, Prithviraj ditangkap oleh Muhammad Ghori dan dipaksa bertarung melawan 3 singa. Meskipun buta, Prithviraj berhasil membunuh semua singa tapi pingsan. Cerita beralih beberapa tahun ke belakang di Kanauj, di mana Putri Sanyogita, Putri Jaya Chen, jatuh cinta pada Prithviraj Chauhan yang memerintah Ajmer. Prithviraj didatangi oleh Mir Hossain, saudara Ghori. Hossain kabur dengan Chitralekha, seorang penari di kerajaan Ghori, karena mereka saling mencintai, yang menyebabkan perselisihan dengan Ghori. Prithviraj berjanji akan membantu Hossain. Tindakan ini membuat Ghori marah, dan dia memutuskan menyerang Ajmer jika Prithviraj tidak mengembalikan Hossain. Ghori mengirim Qutb-ud-Din Aibak ke Ajmer. Prithviraj menolak tuntutan Ghori. Saat Aibak memperingatkannya, Prithviraj menerima tantangan perang. Terjadilah pertempuran pertama di Tarain, di mana Prithviraj bersama kakak Kanha, Chen Bardai, dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Ghori, tetapi Hossain terbunuh dalam pertempuran itu. Sementara itu, Ghori ditangkap oleh Prithviraj, tetapi beberapa hari kemudian dia dilepaskan. Prithviraj dipilih sebagai penguasa Delhi. Dia memperingatkan bahwa konsekuensi dari tindakan ini tidak akan baik. Jaya Chen memutuskan untuk mengadakan Swayamvara untuk Sanyogita dan Raja Suyayagya untuk memperluas kerajaannya. Dia meminta 50% kendali atas Delhi yang ditolak oleh Prithviraj. Jaya Chen memutuskan membuat patung Prithviraj di pintu gerbang kerajaannya, sesuai ritual. Saat Swayamvara dimulai, Sanyogita memilih memasangkan Varmala pada patung Prithviraj. Ini membuat Jaya Chen marah. Dia memutuskan menghukum putrinya, tetapi Prithviraj segera datang dengan pasukannya dan membawa Sanyogita karena dia memilih Prithviraj sebagai suaminya. Jaya Chen yang marah memutuskan menyerang Prithviraj, tetapi dihentikan oleh para penasihatnya. Segera, Prithviraj dan Sanyogita menikah. Beberapa hari kemudian, Jaya Chen mengirim pasukannya untuk menyerang benteng-benteng lain di bawah kekuasaan Prithviraj. Pasukannya segera merebut benteng Gautpur. Saat Prithviraj, Sanyogita, Chen Bardai, dan lainnya berada di luar, kakak Kanha bersama pasukan Prithviraj memutuskan merebut kembali benteng Gautpur. Mereka berhasil merebut kembali benteng itu. Prithviraj memutuskan menyerang Jaya Chen, tetapi segera membatalkan keputusan itu, karena permintaan terakhir kakak Kanha untuk Prithviraj adalah memaafkan Jaya Chen. Kemudian, Prithviraj memutuskan memberikan posisi yang setara kepada Sanyogita di darbarnya. Keputusan ini ditentang oleh para pejabat lainnya, tetapi segera Prithviraj berhasil mendapatkan persetujuan mereka. Jaya Chen memutuskan menghubungi Muhammad Ghori melalui seorang pedagang dan memintanya menangkap Prithviraj. Sebagai gantinya, dia akan menyerahkan apapun yang diinginkan Ghori. Ghori mengirim Aibak ke Delhi. Aibak meminta Prithviraj bekerja di bawah pemerintahan Ghori atau bersiap untuk perang lagi. Prithviraj menerima tawaran perang dengan Ghori. Terjadilah pertempuran kedua di Tarain. Saat pertempuran berlanjut, tentara Ghori berkurang. Ghori kemudian memutuskan menyerang Prithviraj di malam hari saat pasukannya sedang tidur. Pasukan Ghori berhasil mengalahkan pasukan Prithviraj dan menangkap Prithviraj, membawanya kembali ke Ghazni. Saat pasukan Ghori mendekati Delhi, Sanyogita dan wanita Rajput lainnya melakukan jauhar untuk menghindari penangkapan oleh musuh. Ghori menolak menyerahkan Prithviraj kepada Jaya Chen, membuatnya hancur dengan kehilangan Ajmer dan putrinya. Delhi sekarang dikuasai oleh orang-orang Ghori. Prithviraj yang ditangkap oleh Ghori kemudian dibutakan. Prithviraj dipaksa bertarung dengan singa, tetapi segera mengalahkan mereka. Dia kemudian meminta Ghori bahwa jika ada yang ingin menyerangnya, dia harus memanggil namanya dan Chen Bardai akan diizinkan membantunya. Segera, Prithviraj pingsan. Keesokan harinya, Prithviraj yang buta diberi kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya bersama pasukannya. Orang-orang Ghori memutuskan bahwa Prithviraj akan diberi 7 anak panah bersama dengan busur. Dan jika dia berhasil membunuh 1 orang dari 7 orang tersebut, maka dia akan dibebaskan. Prithviraj menolak tawaran itu dan meminta Ghori hanya 1 kesempatan, dengan 1 anak panah dan Ghori sendiri yang harus datang berhadapan untuk membunuhnya. Ghori menerima syarat itu dan menghadapi Prithviraj di medan perang. Saat Ghori mendekat, Chen Bardai membacakan sebuah puisi untuk Prithviraj. Terinspirasi oleh puisi itu, Prithviraj kemudian menembakkan anak panah yang melukai parah Muhammad Ghori, menyebabkan kematiannya. Chen Bardai melompat ke Prithviraj untuk memeluknya, tetapi keduanya dibunuh oleh panah yang ditembakkan oleh orang-orang Ghori.
Orang-orang Prithviraj dibebaskan dari penjara sesuai syarat. Mereka membawa jenazah Chauhan dan Bardai untuk melaksanakan upacara terakhir. Film ini berakhir dengan catatan bahwa Prithviraj Chauhan adalah penguasa Hindu terakhir Delhi sebelum penaklukan Islam dan memerintah India selama hampir 55 tahun, 1902-57. Saat Hindustan merdeka pada tahun 1947 setelah bertahun-tahun dijajah, kematian Prithviraj Chauhan dibenarkan melalui kebebasan.